Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rida Latifah Salmin. Saya membuat video ini ingin mengingatkan kalian semua dan ingin berbagi ilmu dengan kalian semua. Sebelumnya saya minta maaf, saya bukan ustadzah, saya juga bukan siapa-siapa. Saya hanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin mengingatkan kalian semua, terutama diri saya pribadi. Saya juga harus mengingatkan diri saya pribadi untuk selalu mengingat Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, mari kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya minta maaf. Saya hanya ingin berbagi ilmu dengan kalian semua, dan saya ingin mengingatkan kalian semua supaya kalian semua harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua. Di sini saya ingin berbagi ilmu tentang hikmah hijrah. Mungkin kalian semua mengalami apa yang namanya hijrah, dan saya tidak membicarakan orang lain, tapi membicarakan diri saya pribadi yang baru hijrah berapa tahun ke belakang. Saya mengalami hikmah hijrah, mengalami apa yang namanya hijrah itu. Ternyata hijrah itu sangatlah berharga. Dan hijrah itu ada kaitannya juga dengan hidayah. Hidayah itu sangat mahal, dan tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang-orang yang sangat beruntung, orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Termasuk mungkin diri saya pribadi. Bukan saya sombong atau ria, saya hanya ingin berbagi pengalaman dengan kalian semua. Ketika saya hijrah, berbagai cobaan demi cobaan itu terus beruntun menghadapi saya. Sampai-sampai saya sendiri merasa, ya Allah, kenapa di saat saya ingin dekat denganmu, di saat saya benar-benar hijrah, ingin menjadi lebih baik, tapi cobaan terus ujian terus. Sampai ujian yang saya alami itu sangat berat buat saya. Tapi saya ikhlas karena ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Mungkin menurut kita baik, tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak baik. Dan menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik. Dan kita harus selalu menerima dengan ikhlas ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian terberat saya ketika saya hijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya harus kehilangan
anugerah yang terindah yang Allah titipkan pada saya. Saya harus kehilangan bayi saya. Ketika itu saya memang baru hijrah beberapa bulan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan saya anugerah yang terindah, yaitu seorang bayi dalam kandungan saya. Mungkin kalian juga ada yang mengalami hal seperti saya, tapi saya ikhlas menerimanya. Ketika saya nyaman dalam beribadah pada Allah SWT, disitulah ujian demi ujian yang saya hadapi. Maaf mungkin saya cengeng, tapi saya mengalami hal yang paling berat itu ketika saya kehilangan bayi saya. Saya harus melahirkan prematur di usia 7 bulan. Dan bayi saya meninggal dunia. Ketika dilahirkan, bayi saya masih hidup. Saya melahirkan jam 12 malam dan bayi saya meninggal jam 6 pagi. Karena mungkin bayi saya terlalu kecil, masih prematur. Dan mungkin ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik untuk saya. Karena bayi adalah titipan Allah, seorang anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik saya, tapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menitipkan pada rahim saya. Saya ikhlas, walaupun sampai sekarang saya selalu mengingat masa-masa bayi saya dalam kandungan. Waktu dia menendang, waktu dia bergerak-gerak. Tapi itu udah berlalu. Udah hampir setahun saya kehilangan bayi saya. Saya ikhlas dan ridho karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan menjadikan kita nanti bisa ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bayi yang Allah ambil kembali. Hikmah hijrah yang saya maksud itu, banyak sekali hikmah dari hijrah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan segalanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan kita yang terbaik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tergantung kitanya, kita harus benar-benar ikhlas menerimanya. Dan saya pribadi, saya tadinya juga sempat berontak, sempat gimana gitu. Saya harus kehilangan bayi saya yang sangat saya impikan, yang sangat saya harapkan. Saya punya anak 3 dan sama bayi saya 4. Yang pertama sekarang kelas 1 SMA, yang kedua kelas 6 SD, dan yang ketiga kelas 5 SD. Yang kemarin bayi saya yang meninggal. Semuanya laki-laki semua, cowok semua, alhamdulillah jagoan-jagoan semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayai saya untuk mempunyai anak laki-laki semua. Mudah-mudahan Allah juga akan mempercayai saya lagi untuk bisa hamil lagi. Amin ya Allah. Tapi saya tidak terlalu berharap karena usia saya juga sudah tidak muda lagi. Dan saya sekarang fokus mengurus anak-anak saya, fokus dalam rumah tangga, dan fokus juga dalam konveksi saya di perlengkapan haji, oleh-oleh haji, dan juga busana muslim.
maaf sebelumnya saya jadi cengeng seperti ini. Jadi kalian semua harus benar-benar sabar dalam menghadapi ujian apapun. Jadi semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ujian itu semakin berat. Tapi kalau kita bisa lulus dalam menghadapi ujian itu, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan kebahagiaan untuk kita, sudah menyiapkan istana di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah. Dan mungkin kalian juga sudah ada yang mengalami hal seperti saya, dan kalian bisa menerima dengan ikhlas, dan endingnya itu benar-benar indah. Mungkin sekian video dari saya. Maaf sebelumnya, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya hanya ingin mengingatkan kalian semua kalau kalian harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua, yang telah menciptakan langit, bumi dan isinya, yang telah memberikan nikmat-nikmat kepada kita semua. Dan kita harus sewajarnya, seharusnya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kita harus selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian. Insya Allah saya akan berbagi ilmu lagi dengan kalian semua di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.